Oke, nah ini sekarang. Alternatif langkah-langkah mengintegrasikan muatan kurikulum yang didiversifikasi. Apa pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, analisis konteks, ya. Kemudian visi, misi, tujuan. Analisis konteks ini apa? Analisis konteks ini adalah analisis KIKD yang dilakukan oleh guru-guru. Kemudian dari situ mengembangkan visi, misi, tujuan. Visi, misi, tujuan yang dikembangkan dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah itu. Ya. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, maka dilakukan asesmen diagnosis. Ya. Apa ya? Tes awal gitulah ya. Tes awal. Ya, dari ini Bapak Ibu, kemudian analisis KD memperhatikan konteks peserta didiknya. Ya. Analisis konteks ini analisis KD dengan memperhatikan konteks dan peserta didiknya. Artinya kita menyesuaikan konteksnya seperti apa, karakteristik peserta didiknya seperti apa. Kalau kita mau melaksanakan analisis konteks. Kemudian dari ini juga Bapak Ibu sekalian kita melakukan perancangan ekstrakurikuler. Analisis konteks, nilai-nilai yang dikembangkan, ya kita mengadakan ini. Kemudian asesmen diagnosis pun kita juga dari hasil asesmen diagnosis. Ya, asesmen diagnosis tidak hanya asesmen kognitif, tapi bisa minat, bakat peserta didik ya. Nah, kemudian kita buat rancangan ekstrakurikulernya. Ya. Analisis KIKD pun juga kita bisa kita buat rancangannya seperti ini. Nah, dari analisis konteks, visi misi pun kita bisa buat rancangan kurikuler. Dari sini Bapak Ibu kita bisa laksanakan analisis KIKD, kita bisa buat rancangan ekskul, kita buat rancangan kurikuler dari analisis ini. Maka sebaiknya memang guru itu melakukan analisis konteks, ya, kemudian menyusun visi misi dan merumuskan nilai-nilai yang dikembangkan. Kemudian melakukan asesmen diagnosis. Nah, dari masing-masing ini bisa kita buat seperti ini. Nah, kemudian ini dari analisis KD yang disusun Bapak Ibu guru itu, maka akan dirumuskan indikator KD. Ya, menyusun indikator KD. Kemudian dengan sumber yang lain, ya, dengan sumber belajar yang lain, dengan referensi yang lain, dari berdasarkan ini, maka menyusun silabus. Ya. Silabus sudah disusun, maka guru menyusun RPP. Nah, dari silabus yang disusun inilah maka akan tersusun buku 2 KTSP, yaitu silabus. Menyusun RPP sudah tersusun, berarti buku 3 KTSP tersusun, karena isinya buku 3 adalah RPP. Ini analisis ya, langkah-langkah dalam terkaitkan muatan kurikulum. RPP tersusun, maka pembelajaran dan asesmen memperhatikan diversifikasi. Ini sudah memperhatikan diversifikasi. Ya, karena di sini tadi sudah memperhatikan diversifikasi kurikulum. Nah, perancangan ekstrakurikuler dan kokurikuler ini akan masuk kepada buku 1 KTSP. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan langkah-langkah ini maka buku 1, buku 2, buku 3 KTSP secara ini akan secara umum sudah akan tersusun. Tinggal mengatur redaksinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini langkah-langkahnya. Oke. Jadi pertama sekolah menyusun analisis konteks gurunya. Kemudian tim pengembang kurikulum menyusun visi misi tujuan dan nilai-nilai yang dikembangkan. Nilai pembiasaan di sini ya tentunya ya. Nilai pembiasaan. Saya ulang, dari sini dan ini analisis, maka
guru sekolah bisa menyusun atau membuat analisis KD, bisa menyusun ini, bisa menyusun ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah langkah-langkahnya ya, untuk diversifikasi kurikulum ya. Dan ini sudah diversifikasi kurikulum, artinya di mana diversifikasi kurikulumnya ada di sini. Ya. Visi, misi, tujuan ini menyesuaikan dengan karakteristik daerah, peserta didik, dan potensi sekolah. Termasuk nilai-nilai yang dikembangkan. Termasuk analisis konteks. Ya. Karena KD-nya ini nanti konteksnya itu menyesuaikan dengan potensi sekolah, potensi daerah di lingkungan sekolah. Nah, disinilah diversifikasi kurikulum itu dilaksanakan. Nah, yang lainnya tinggal mengikuti saja. Ya. Karena ini sudah sesuai dengan kondisi daerah, kondisi sekolah, dan potensi peserta didik.